Hari ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang harmonisasi, tentang berbagi, tentang memberi, tentang menerima, tentang sendiri, dan tentang keluarga. Hari ini, kita berkenalan dengan Ultima Sonora. Dari sejak awal lahir, kita dipilih untuk ada di sebuah lingkaran interaksi bersama insan yang juga punya hidupnya sendiri. Lalu, kian beranjak dewasa, kita terus diajar untuk lebih banyak ruang berbagi, ruang untuk memahami, dan ruang untuk berkolaborasi. Karena, pada hakikatnya, dalam sendiri pun kita ditakdirkan untuk menikmati kebersamaan. Halo, nama gue Ruben Christopher Nengkong, biasa dipanggil Ruben, dan gue kuliah di UMN jurusan IT. Di Ultima Sonora itu gue menjadi bagian dari coaching. Aku Jessica, aku dari jurusan jurnalistik angkatan 2020 ya di UMN. Dan di Ulson saat ini aku sebagai penyanyi biasa aja, kebetulan aku tim penyanyi yang untuk lomba internasional gitu. Nama aku Jezril, aku dari jurusan informatika angkatan 2020, dan aku ada di bagian suara tenor kalau di Ultima Sonora. Kalau misalkan nggak percaya diri itu bakal susah melakukan banyak hal, terus percaya dengan orang lain, itu juga penting banget. Penting banget sih kalau menurut aku di dalam paduan suara sendiri gitu ya. Mungkin kalau bisa dilihat penyanyi-penyanyi paduan suara itu nggak ada yang istilahnya ya simpelnya nggak ada yang takut buka mulut. Dan gimana kita bisa berani buka mulut, kan kita harus buka mulut secara lebar gitu ya biar suara itu lebih bulat gitu. Dan gimana kita beraniin diri buat buka mulut itu pun awalnya nggak mudah gitu loh. Kita pasti awalnya kayak malu-malu, takut jelek mukanya gitu loh. Tapi kalau nggak kayak gitu suaranya nanti nggak bagus. Dan kita berani buka mulut itu kan pasti gara-gara kita udah percaya sama diri kita sendiri. Kita percaya sama teman-teman sebelah kiri kanan kita pas paduan suara. Dan itu menurutku penting banget karena. Kalau sendiri itu mungkin kalian bisa bebas berekspresi sesuai dengan yang kalian pengen. Ya benar-benar bebas gitu. Sedangkan kalau bernyanyi bersama-sama, contohnya di suatu paduan suara, kalian menyatukan hati bersama-sama, kalian menyatukan pikiran, kalian menyatukan warna suara, yang membuat itu lebih, buat aku itu lebih indah karena lebih terciptanya suatu harmonisasi gitu. Kalau nyanyi bareng-bareng itu kayak joyful sih lebih, karena pressure-nya dibagi-bagi. Masing-masing tetap ada pressure, cuma pressure-nya kebagi-bagi. Jadi kalau menurut aku sendiri emang lebih enjoy gitu. Dan yang membedakan kalau misalnya nyanyi dalam sebuah paduan suara itu, kita bisa dengar harmonisasi. Nah, harmonisasi itu enak banget didengar kalau dari telingaku. Itu sih yang bikin aku cukup jatuh cinta sama paduan suara. Menyanyi adalah satu kata favorit yang sudah memenuhi hati mereka masing-masing. Menyanyi jadi cara paling mudah untuk merasa lega jikalau hati gundah. Tapi, siapa sangka, dalam ruang paling menyenangkan ini, ternyata mereka masih punya spasi yang bisa dibagi. Padus itu kita nggak cuma dapat pengalaman nyanyi, tapi kita juga dapat kebersamaan. Kayak contohnya di Ulson, ya bisa dibilang aku nemuin keluarga gitu di sini. Jadi ada nilai plusnya gitulah di paduan suara gitu. Sebenarnya proses latihan di Ultima Sonora ini beda-beda ya. Kayak kalau misalnya untuk lomba apa, dan tergantung timelinenya. Kayak lombanya sedekat apa atau sejauh apa gitu. Itu disesuaikan sama teman-teman badan pengurus harian sama teman-teman panitia coaching gitu. Awalnya tuh nggak mudah karena jam latihannya Ulson aja cukup lama gitu ya. Kita bisa mulai dari jam 5 atau jam 6 dan bisa selesai sampai jam paling pernah selesai paling lama itu jam 11. Latihan itu kadang capek, jenuh gitu. Pasti ada momen-momen di saat itu. Nah, itu pinter-pinter kita sebagai tim itu gimana cara kita menghibur diri sendiri. Dari sebuah lagu utuh dan banyaknya cara untuk menyanyikannya, kebersamaan mereka menciptakan harmoni paling tepat dan penuh makna. Tentang suka, tentang duka,
tentang perjalanan harmoni penuh tantangan. Tapi, itulah yang membuat lagu mampu dipersembahkan oleh Ultima Sonora, yang menjadi bayaran termahal dari sebuah pengalaman. Menurutku harmonisasi itu mungkin biasanya harmonisasi itu kayak perpaduan suara ya, yang disatukan menjadi ya lagu yang indah gitu lah. Tapi buat aku harmonisasi nggak harus suara atau lagu, pokoknya segala sesuatu yang disatukan lalu menjadi hal yang lebih indah gitu. Menurut aku definisi harmonisasi itu sendiri adalah ketika kita mendengarkan sesuatu atau kita mengalami sesuatu hal yang itu tuh pas banget gitu loh. Jadi nggak ada yang kurang, nggak ada yang berlebihan, dan itu jadinya pas gitu loh. Dan itu enak didengar. Contohnya misalnya kalau dari nyanyi, nggak ada di Padus tuh yang nyanyinya terlalu menonjol, berlebihan, nggak ada yang terlalu takut nyanyi juga, jadi suaranya nggak kedengeran gitu loh. Atau nggak ada yang nadanya mau tinggi sendiri, nggak ada yang nadanya mau rendah sendiri gitu loh. Kita harus satu padu biar kita bisa menghasilkan suara yang terbaik, suara yang enak didengar gitu. Kalau menurut aku sih harmonisasi itu kumpulan berbagai komponen ya. Kumpulan berbagai komponen yang menyatu atau berkesinambungan menjadi satu. Kalau di paduan suara mungkin lebih ke gimana cara kita gabungin suara-suara yang beda-beda tadi, yang punya keunikan masing-masing, menjadi satu kesatuan suara yang indah. Masing-masing suara tuh pasti ada perbedaan gitu loh. Paduan suara yang satu sama paduan suara yang lain tuh meskipun nyanyi lagu sama, tekniknya sama, pasti berbeda. Itu yang bikin paduan suara unik. Salah satu yang paling besar adalah kesusahannya itu dalam hal ego sih menurut aku gitu loh, karena ya kita kan hadir dari latar belakang yang berbeda gitu lah ya, sama aja kayak kita di kehidupan sosial kita masing-masing gitu loh, kita ketemu banyak orang dari kehidupan belakangnya mereka tuh berbeda gitu loh. Gimana kita bisa membangun diri kita supaya kita tuh nggak egois waktu nyanyi. Jadi gimana cara aku menahan egoku, menahan diri supaya teman-teman yang lain tuh bisa mengimbangi, kita saling melengkapi. Inti paduan suara tuh saling melengkapi. Ekspektasi, aku sebenarnya bukan tipe orang yang pengen naruh ekspektasi besar gitu ketika aku menemukan sesuatu gitu ya. Jadi mungkin lebih ke harapan aku gitu ya di awal adalah aku punya pemikiran bahwa Ulson tuh mungkin bisa menggapai prestasi yang lebih tinggi lagi gitu loh. Mungkin ekspektasi aku itu Join Ultima Sonora itu nyanyi bareng sih sebenarnya. Ekspektasinya nggak terlalu besar karena ya seperti yang aku udah bilang tadi, di Ulson kekeluarganya itu bagus, apa-apa bareng, jadi ekspektasinya semoga terus begini gitu loh. Jangan sampai ada yang tahu-tahu ngilang atau gimana gitu. Seberapa besar Ultima Sonora menjadi wadah bagi aku? Menurutku cukup besar ya, karena aku bisa kenal dengan berbagai teman-teman baru yang skillnya mungkin di atas aku gitu. Kayak aku bisa belajar banyak dari mereka. Ultima Sonora itu sangat baik sih dalam membantu aku buat jadi pertama percaya diri, dan kedua mau untuk selalu nyanyi itu yang bagus, yang serius. Dalam perjalanannya, mungkin perkara harmonisasi sudah di luar kepala. Tak hanya bicara nada tinggi dan rendah, tak hanya bicara bagaimana suara mengudara dan menghasilkan bunyi yang selaras. Pada akhirnya, harmonisasi selalu bicara tentang derap langkah yang satu tujuan, seiring dan sejalan. Sampai ke ujung dunia, tiap hela nada akan tetap satu nafas, satu pesan, dan satu tujuan. Pesan aku, tolong inget aja gitu loh, harmonisasi itu bukan cuma sekedar kalian dengar lagu gitu lah ada harmoninya. Ya di dalam kehidupan nyata kita buktinya adalah di balik paduan suara malah kita tuh banyak berharmonisasi tuh dalam kegiatan kita, dalam pertemanan kita. Gitu loh. Dan harmoni itu penting banget karena dia adalah titik seimbang bahwa kita tuh nggak menang sendiri tapi nggak kalah juga gitu loh. Kita tuh nggak bagus banget tapi nggak jelek banget gitu loh. Itu kayak seimbangnya tuh di harmonisasi itu gitu loh. Jadi ketika kamu sadar bahwa ada harmoni dalam hidup kamu gitu loh, hidup kamu kayaknya udah harmonisasinya udah pas nih gitu loh. Nah itu artinya udah seimbang gitu menurutku. Jadi kalau misalnya kalian nggak inget itu berarti kalian
ada ketidakseimbangan gitu di dalam kehidupan sosial atau dalam bernyanyi atau dalam apapun itu gitu. Kalau misalnya orang yang udah bisa ngerasain harmonisasi, menurutku dia bakal tenang sih. Kayak hidupnya itu apa ya? Kayak menurutku kalau udah kita bisa berharmonisasi, kita bisa ngertiin orang lain dan orang lain bisa ngertiin kita bakal jauh dari kata stres itu. Jadi kita lebih tenang, kita lebih semangat gitu. Kita lebih termotivate menjalani hidup. Itu sih kalau misalnya harmonisasi dalam kehidupan ya. Itu menurutku.